Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Halo anak-anak, pernahkah kalian melihat tanaman pisang tumbuh tunas baru? Atau singkong yang bisa ditanam kembali? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Menurut kalian, apakah tumbuhan selalu berkembang biak menggunakan biji? Ternyata tidak loh. Ada tumbuhan yang berkembang biak tanpa perkawinan. Cara itu disebut perkembangbiakan vegetatif. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian, jenis, serta contoh perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui perkawinan atau tanpa biji. Tumbuhan baru berasal dari bagian tubuh induknya, seperti batang, akar, atau daun. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami, perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Vegetatif buatan, perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Vegetatif alami. 1. Tunas. Tunas adalah cabang tumbuhan baru yang tumbuh di dekat induknya. Contohnya, pohon pisang dan bambu. Perkembangbiakan vegetatif alami. Umbi-umbi memiliki tunas di dalam tanah. Tunas-tunas inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Macam-macam umbi. Umbi lapis, umbi akar, umbi batang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang berubah bentuk dan bentuknya berlapis-lapis, tumbuh di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah bawang merah. Umbi akar. Akar tumbuhan yang membesar karena digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah lobak dan wortel. Umbi batang. Batang tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah kentang. Rizoma atau akar tinggal. Batang tumbuhan yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Pada bagian rizoma, terdapat ruas-ruas yang dapat tumbuh menjadi tunas dan akar baru. Contohnya, kunyit, jahe, lengkuas. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di bagian tumbuhan yang bukan tempat biasanya tunas tumbuh. Contohnya, pada cocor bebek, tunasnya tumbuh di tepi daun. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. 1. Stek adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memperbanyak tanaman tanpa menggunakan biji. Stek dilakukan dengan memotong bagian tanaman seperti batang, daun, atau akar. Kemudian ditanam kembali hingga tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya adalah cangkok. Cangkok merupakan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Cangkok dilakukan dengan mengupas kulit batang tanaman, lalu bagian tersebut dibungkus tanah dan plastik hingga tumbuh akar. Setelah akar tumbuh banyak, batang dapat dipotong dan ditanam menjadi tumbuhan baru. Merunduk. Salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan membengkokkan cabang tanaman ke tanah hingga tumbuh akar. Cara merunduk dimulai dengan memilih cabang yang lentur dan sehat. Kemudian, cabang dibengkokkan ke tanah dan sebagian batang ditimbun dengan tanah. Setelah beberapa waktu, bagian yang tertimbun akan tumbuh akar. Terakhir yaitu okulasi. Okulasi adalah salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan menempelkan tunas
dari tanaman unggul ke batang tanaman lain yang sejenis. Cara melakukan okulasi dimulai dengan mengambil tunas dari tanaman yang berkualitas baik. Kemudian, tunas tersebut ditempelkan pada batang tanaman lain dan diikat hingga menyatu. Hari ini kita sudah belajar bahwa tumbuhan dapat berkembang biak secara vegetatif, alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa menggunakan biji, melainkan berasal dari bagian tubuh tumbuhan seperti batang, akar, dan daun. Ayo kerjakan soal ini. 1. Apa yang dimaksud perkembangbiakan vegetatif? 2. Sebutkan 2 contoh vegetatif alami. 3. Mengapa stek termasuk vegetatif buatan? 4. Apa perbedaan vegetatif alami dan buatan? 5. Sebutkan 2 contoh tanaman apa saja yang bisa dicangkok. Coba jawab pertanyaan refleksi tadi di buku kalian ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah belajar hari ini.